Pilkada Depok periode kali ini diwarnai pecah kongsi antara sesama petahana. Muhammad Idris yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Depok akan berhadapan dengan Pradi Supriyatna yang sekarang menjabat Wakil Wali Kota Depok. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Muhammad Idris Imam Budi Hartono dan Pradi Supriyatna Afifah Alia sebagai dua pasangan calon yang akan berlaga di pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Idris merupakan kader PKS sejak ia kali pertama maju bersama Pradi di Pilkada 2015. Karirnya di pemerintahan Kota Depok dimulai saat ia menjadi Wakil Wali Kota Depok mendampingi Nur Mahmudi Ismail di periode keduanya yang menjabat sejak 2006. Sementara Imam Budi Hartono adalah kader PKS sejak 1999. Ia tercatat sebagai kader PKS saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Depok. Pradi adalah kader Gerindra. Ia menjadi pendamping Idris pada 2015 sebagai Wakil Wali Kota Depok. Sedangkan wakilnya Afifah adalah kader PDIP. Ia sempat maju pada pemilihan legislatif DPR RI 2019 mewakili PDIP dari daerah pemilihan Jawa Barat 9, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang. Namun, ia gagal mendapat kursi DPR. Dilansir dari cnnindonesia.com, menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana, pertarungan pada Pilkada Depok kali ini merupakan upaya PKS mempertahankan dominasinya. Partai-partai besar yang selama ini tumbang di tangan PKS memutuskan untuk bergabung dan coba mengalahkan PKS dengan menjalin koalisi. PKS dan koalisi yang mendukung Idris berusaha mempertahankan status quo beberapa periode terakhir. Sementara kelompok PDIP dan Gerindra yang mendukung Pradi menginginkan pembaruan. Ya, Pilkada Depok menjadi pertaruhan eksistensi PKS selama 3 periode. Namun kali ini, dominasi PKS diuji oleh koalisi besar yang dimotori PD Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Dinamika politik membuat PKS dan juga Gerindra tidak lagi satu perahu di Pilkada Depok sehingga ataupun terjadi duel antar petahana karena wali kota dan juga wakil wali kota pecah kongsi. Sebagian kalangan memprediksi Pilkada Depok akan berlangsung sengit. Benarkah demikian? Malam hari ini kita akan membahas dinamika Pilkada Depok bersama dengan 3 narasumber, di mana 2 diantaranya adalah calon wakil wali kota Depok. Saya akan sapa dari Ibu Afifah Alia, calon wakil wali kota Depok nomor urut 01. Bu Afifah, selamat malam, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, Bapak Renhat. Baik, terima kasih Bu Afifah, dan ada Pak Imam Budi Hartono, calon wakil wali kota Depok nomor urut 02. Pak Imam, kabar baik Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh warga Depok, semoga sehat semuanya. Baik. Termasuk Bu Siti dan Mas Renhat. Baik, terima kasih Pak Imam. Saya sapa Bu Siti Zuro. Ini sudah lama tidak ngobrol, tidak berdiskusi. Mbak Wiwi, apa kabar? Alhamdulillah, bagus. Baik, Mas. Apa kabar, Mas Renhat? Kabar baik juga, Mbak Wiwi. Jadi kita akan bahas soal pilkada di Kota Depok. Tidak hanya soal dinamika politik, tapi juga apa sih program yang ingin ditawarkan oleh 2 kandidat ini. Saya akan mulai dulu dari Bu Afifah, calon wakil wali kota Depok nomor urut 01. Bu Afifah, ini Anda menjadi kandidat perempuan satu-satunya di pilkada Depok ini, Bu Afifah, mendampingi Pak Wakil Wali Kota saat ini, Pak Pradi. Apa, Bu Afifah, hal yang baru yang ingin Anda bawa di pilkada ataupun di Kota Depok sampai-sampai Anda harus mengikuti pilkada ini? Saat ini, sesuai dengan arahan partai, saya harus mengikuti konsentrasi sebagai calon wakil wali kota Depok. Dan saat ini pastinya saya insya Allah sudah siap untuk mengikuti sebagai calon wakil wali kota Depok. Tapi adakah hal yang baru, Bu Afifah, yang Anda akan bawa? Isu apa yang akan Anda bawa sebagai calon wakil wali kota Depok? Pastinya saya adalah perempuan pertama yang mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Depok, dan mudah-mudahan dengan majunya saya menjadi calon wakil wali kota Depok akan menambah semangat perempuan yang ada di Depok untuk memimpin kota Depok. Oke, tapi selain kemudian Anda memimpin kota Depok, satu-satunya perempuan, program apa yang paling Anda ingin wujudkan sehingga Anda perlu maju dalam kontestasi pilkada? Saya adalah pelaku usaha di Depok. Pasti pertanyaan pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin membuat birokrasi yang bersih di kota Depok. Oke, birokrasi yang bersih?
betul, yang profesional, yang transparan harus segera diwujudkan di Kota Depok. Oke, baik. Jadi birokrasi yang bersih dan juga transparan yang ingin Anda wujudkan di Kota Depok. Tahan di situ Bu Afifah, saya akan ke Pak Imam kalau begitu. Pak Imam, Anda menjadi calon wakil wali kota mendampingi Pak Muhammad Idris. Kalau kita lihat cek rekam jejak politik Anda dua kali sebagai anggota DPRD Kota Depok, kemudian juga maju di anggota DPRD juga di DPRD Jawa Barat. Artinya bukan barang baru sebetulnya kontestasi seperti ini. Tapi apa yang mendorong Anda sampai kemudian hijrah dari legislatif mau ke kursi eksekutif ini, Pak Imam? Iya, Pak Mas Renhat, saya boleh sedikit supaya diskusi kita agak santai, boleh ya? Oke. Supaya nggak tegang begitu Bu Siti ya, Bu Afifah ya. Iya, boleh saya nyanyi dikit ya? Oh, boleh. Silakan, Pak Imam. Ketipak-ketipung suara gendang, merdu solawat bertalu-talu, warga Depok ayo berdendang, tangan tak berjabat hati terpadu. Oke. Di Pitung Jawara Betawi, jago silat pintar mengaji, yuk kita dukung Bang Kiai, mantap wakilnya alumni UI. Oke, jadi apa yang mendorong Anda untuk maju ke legislatif? Ke eksekutif maksud saya. Terima kasih Bang Rehat. Jadi memang kita melihat ada fenomena menarik yang terjadi di negeri kita tercinta ini Indonesia, di mana pada level kepemimpinan nasional ada Bapak Joko Widodo sebagai seorang insinyur, lalu di level Jawa Barat juga ada Pak Ridwan Kamil seorang insinyur. Ya mudah-mudahan kita akan berakselerasi dalam menyelaraskan pembangunan di tingkat nasional, tingkat Jawa Barat, hingga tingkat Kota Depok. Maka sudah saatnya Kota Depok dipimpin oleh sosok insinyur yang kebetulan saya angkatan pertama mahasiswa teknik UI yang UI pindah ke Depok. Gitu, Mas Renhat. Oke. Tapi evaluasi Anda kan selama hampir 4 periode berada di luar ya, artinya berada di legislatif begitu, meskipun yang eksekutifnya juga dari partai Anda. Tapi evaluasi Anda sebetulnya apa terhadap Kota Depok? Iya, Depok sebagai terasnya UI, permasalahan Kota Depok memang tidak lepas dari isu kemacetan, sampah, infrastruktur, fasilitas publik, sama seperti kota-kota besar lainnya ya. Maka kehadiran sosok saya sebagai insinyur dari UI menjadi sangat relevan dalam menghadirkan solusi yang sangat konkret. Pengalaman saya sebagai legislator menempatkan saya sebagai diplomat yang akan menjembatani komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif, bahkan diplomasi dengan pemerintah pusat, DKI, Jabodetabek, Jawa Barat, dapat dicairkan dengan jejaring alumni UI tanpa terbelenggu oleh sekat-sekat partai, wilayah, otoritas maupun sara. Oke. Ya, tadi lawan Anda Bu Afifah meng-highlight soal birokrasi yang bersih dan juga transparan yang ingin dihadirkan oleh Bu Afifah. Artinya mungkin Bu Afifah melihat ada yang tidak bersih, ada yang tidak transparan, atau birokrasi yang tidak baik selama ini. Apakah Anda melihat hal yang sama juga? Ya, kalau dalam mengevaluasi pasti ada ya. Ada hal-hal yang belum dilakukan dan ada yang sudah dilakukan. Kita sama-sama sepakat bahwa di Indonesia kita akan membuat peraturan-peraturan yang ada, membuat di mana para birokrasi bisa melakukan hal-hal sesuai dengan perlakuan perundang-undangan. Kalaupun ada sedikit satu di sana, satu di sini, hanya mungkin oknum ya. Tapi insya Allah kita ke depan akan memperbaiki dengan apa-apa yang kita harus lakukan. Oke, tapi Anda melihat juga ada masalah soal birokrasi, soal transparansi, soal bersih di dalam pemerintahan Kota Depok? Saya sudah melihat bahwa transparansi sudah terjadi, terus juga hal-hal yang perlu publik ketahui, akses publik yang perlu disampaikan kepada masyarakat sudah disampaikan. Dari mulai mekanisme pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, semua sudah transparan. Dan hasil dari proses pembangunan juga ditransparankan. Oke, Bu Afifah, sudah transparan tadi menurut Pak Imam sebagai calon wakil wali kota lawan Anda dan juga sebagai anggota DPRD beberapa tahun terakhir. Artinya menurut Anda birokrasi yang belum baik yang seperti apa? Transparansi yang tidak seperti apa yang Anda soroti sebetulnya?
selama 7 bulan setelah saya mendaftarkan menjadi calon wakil wali kota, saya banyak turun ke bawah, dan di Depok ini KTP saja masih jadi masalah. Oke. Jadi saat warga membutuhkan pembuatan KTP, ternyata masyarakat dibenturkan dengan berbagai macam alasan, mulai dari tinta habis, belangko kosong, nanti petugas PRIN tidak hadir. Jadi saat ini pun saya bersama fraksi kami membantu masyarakat dalam pembuatan KTP, kartu identitas anak, kartu kependudukan. Jadi, dan saya juga pelaku usaha di Depok, saya sudah 18 tahun melakukan usaha di Depok, jadi saya tahu betul seperti apa birokrasi yang terjadi di Kota Depok. Yang Anda tahu seperti apa? Birokrasinya, bicara birokrasi satu pintu, tapi kenyataannya tidak satu pintu. Depok seperti autopilot, jadi Depok semua dinas bekerja sendiri-sendiri. Jadi buat saya ke depannya pastinya birokrasi yang bersih, yang transparan, yang profesional itu pasti akan kami lakukan. Karena sesuai dengan permintaan undang-undang bahwa setiap instansi harus mencantumkan berapa lama pelayanan, berapa biaya pelayanan, dan ada telepon pengaduan di sana. Tapi saya tidak pernah melihat di kelurahan ada hal seperti itu. Jadi masyarakat tidak tahu bahwa KTP gratis, berapa lama kita mengurus KTP, dan saya juga karena saya lama tinggal di Depok, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang kedepannya pastinya akan saya perbaiki dengan pengaduan-pengaduan, dan pastinya kalau saya terpilih, saya pastikan saya akan datang terus ke kelurahan untuk memastikan bahwa masyarakat Depok mendapat pelayanan terbaik di kotanya. Oke, jangan-jangan Kota Depok autopilot tadi yang Ibu Afifah katakan karena wali kota dan juga wakil wali kota saat ini pasangan calon Anda berdua ini sibuk dengan urusan pribadi sehingga akhirnya bercerai secara politik di pilkada tahun ini. Apa jangan-jangan demikian itu Pak Imam dan juga Bu Afifah? Tapi dijawabnya nanti, sekaligus saya juga akan ke Mbak Wiwi. Usaha jeda berikut kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Election. Sebelum saya lanjutkan bersama dengan Bu Afifah dan juga Pak Imam, calon wakil wali kota Depok nomor urut 01 dan juga 02, saya akan ke Mbak Wiwi terlebih dahulu. Mbak Wiwi tadi sudah menyimak secara singkat dulu ya, masing-masing dari calon wakil wali kota. Tapi kalau Anda, Mbak Wiwi, melihat dinamika politik di kota Depok, sehingga kemudian petahana maju dua-duanya terjadi duel begitu, apa yang menarik Mbak Wiwi dari Anda lihat? Apakah memang pilkada Depok ini akan berlangsung sengit, Mbak Wiwi? Iya, menarik karena bisa diduga ya, friksi di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan hanya di Depok. Jadi kalau ada dipetakan itu, kalau tidak salah sekitar 96% itu pecah kongsi. Bahkan di DKI waktu itu juga, iya kan, di penghujungnya itu sempat pecah kongsi juga gitu sampai terjadi konflik seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada hasil pilkada 2017 ini, Mas Reinhardt, menarik sekali. Ternyata sebetulnya incumbent gitu ya, dari keseluruhan hasil pilkada itu mencapai 60,65% yang memenangkan pilkada. Sementara ketika pecah kongsi gitu ya, wakil yang juga mencalonkan gitu, ternyata hanya 12% saja yang menang. Itu berdasarkan data. Artinya apa? Sebetulnya saya pernah mengatakan jauh sebelum 2010 gitu ya. Saya hanya mengatakan karena kami melakukan penelitian ya waktu itu, sebetulnya menjadi incumbent itu tidak sulit untuk menang kembali. Mengapa? Mereka ini sudah populer, sudah dikenal, program-programnya sudah dilaksanakan dan sebagainya. Satu saja cacatnya, kalau yang bersangkutan tidak melakukan korupsi, tidak terstigma secara integritasnya, itu sudah asik saja sebetulnya, pasti kepilih kan gitu. Nah ini contoh-contoh itu saya ambil, beberapa daerah saya ambil sebagai sampel gitu. Jadi sebetulnya enak menjadi incumbent karena satu sisi sudah menang duluan gitu ya, karena dia sudah dikenal dan sebagainya. Lihat saja Bu Risma, undang-undang kaki menang. Pak Anas yang di Banyuwangi juga demikian. Gitu nah ini dua-duanya incumbent ini Mbak Wiwi. Iya, halo. Ya. Ini dua-duanya incumbent ini Mbak Wiwi, bagaimana? Iya, lah ketika pecah seperti ini,
satunya kepala daerah, satunya wakil, dan masing-masing mencalonkan. Apa yang menarik gitu kan? Tinggal sekarang dipetakan sebetulnya yang menjalankan pekerjaan ketika satu pasangan ini bekerja kan wakil ya wakil kan begitu. Di Undang-Undang Pemda itu wakil itu ya menunggu tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Kepala Daerah kan gitu ya, oleh kepala daerahnya. Jadi wakil itu ya memang mewakili lah dalam hal popularitas dan sebagainya. Biasanya memang lebih mengedepan yang namanya kepala daerahnya, tidak wakilnya kan itu. Ini ketika sekarang friksi dan berhadapan seperti ini, tadi sudah dipetakan oleh Mas Reinhardt gitu ya, berapa partai-partai yang berkoalisi, jelas satunya gemuk, satunya ramping kan gitu. Tapi ini jangan lupa, ini bukan pemilu legislatif, ini pilkada. Pilkada itu lebih tergantung pada sosok, peran sosok yang bersangkutan. Jadi sosok yang bersangkutan ini akan menentukan dengan program-program yang sangat promising, sangat menjanjikan, sangat tentu gitu ya, memberikan prospek-prospek yang menyenangkan masyarakat, itu yang akan diambil biasanya. Jadi sekarang itu apa sebetulnya yang akan ditawarkan oleh Pak Imam, oleh Bu Afifah dalam hal ini sebetulnya ketika berkontestasi, karena bagaimanapun juga Bu Afifah sebagai yang apa istilahnya itu rival gitu ya, yang akan berkompetisi dengan incumbent dalam hal ini kepala daerah, itu harus melampaui gitu ya, program-programnya itu ya istilahnya harus kerja ekstra keras gitu ya. Bagaimanapun juga harus meyakinkan, karena ini perempuan mungkin akan mencari ceruk-ceruk yang menarik untuk perempuan, kan katakan seperti itu. Tapi biasanya perempuan belum tentu memilih perempuan juga. Dalam pilkada seperti itu juga yang kita temukan. Nah ini jadi ada kompleksitas perilaku pemilih yang juga harus dipahami oleh para calon ini. Baik. Saya ke Bu Afifah langsung karena Pak Imam sambungan teleponnya terputus. Bu Afifah, Anda didukung koalisi besar ini, Bu Afifah, 12 parpol. Tapi tadi Mbak Wiwi men-stressing juga bahwa jumlah parpol tidak menjadi jaminan, ini linier dengan dukungan. Sejauh mana Anda yakin sosok Anda dan juga Pak Pradi bisa mengalahkan sosok lawan Anda dan juga mengalahkan dominasi PKS ya selama 3 periode? Jadi dengan berkoalisinya banyak parpol, ini menandakan bahwa masyarakat Depok ingin ada perubahan dalam bidang pembangunan, dalam bidang birokrasi. Pastinya sudah jemu selama 15 tahun karena kurangnya pembangunan dan lemahnya birokrasi. Dan saya sore tadi pun kami rapat koalisi partai bersama 33 anggota dewan dan kepala partai, ketua partai, dan kami rapat, kami membagi dapil kami masing-masing. Jadi saat ini anggota dewan bertanggung jawab di dapilnya masing-masing. Ya mudah-mudahan dengan bersamanya juga para relawan, bersama kami, koalisi besar ini, kami bisa bekerja sama dan saya yakin insya Allah kami bisa memenangkan pilkada ini. Jadi besarnya dukungan atau partai yang mendukung Anda ini Anda gambarkan sebagai besarnya arus masyarakat di Kota Depok yang menginginkan perubahan dari apa yang terjadi sekarang, Bu Afifah? Iya. Pastinya. Baik, meskipun kemudian kita tahu calon wali kota Anda juga wakil wali kota saat ini, artinya juga mungkin punya kontribusi kalau kemudian Anda bicara soal menginginkan perubahan. Putus-putus, Mas. Terputus-putus, Bu Afifah. Kalau begitu tahan dulu, saya akan ke Pak Imam. Pak Imam, tadi Bu Afifah katakan besarnya jumlah dukungan partai itu adalah gambaran arus ingin perubahan ternyata yang banyak di Kota Depok. Anda saat ini PKS terhimpit hanya 3 partai dan 1 partai berkarya yang mendukung Anda. Apakah ini pilkada ini terasa lebih berat saat ini, Pak Imam? Ya, saya jawab dulu yang tadi belum saya jawab. Boleh. Tentang keberadaan Bu Afifah. Saya lihat Bu Afifah masih instan lah ya, baru 7 bulan. Saya sudah 20 tahun di Depok berkiprah dan Bu Afifah kan belum masuk di pemerintahan. Baru tahu dari masyarakat dan gejala-gejala yang ada ya. Jadi kalau dari segi pengalaman, dari lamanya saya di Depok, saya udah termasuk yang lama. 20 tahun saya di Depok, terus juga masalah KTP perlu Bu Afifah ketahui, KTP itu memang
domainnya domain pusat terkait masalah belangko, masalah yang lainnya. Tapi kalau ada kendala-kendala kita akan komunikasikan. Itu penting. Tapi apa ukurannya? Abu Afifah ngomong bahwa ini kurang, itu jelek, itu jelek. Itu ukurannya jangan sampai pakai perasaan. Tapi kita ukur dengan satu standar yang pemerintah sudah buat. Contoh misalkan tentang laporan pertanggungjawaban. Depok 8 kali WTP, itu jelas, clear, Depok bagus. Dari hasil yang lainnya pun Depok dapat penghargaan yang banyak. Jadi clear lah, jangan pakai hal-hal yang kita tidak punya ukurannya. Jadi kalau kita mau bicara harus dengan ukuran-ukuran. Ukuran apa yang diberikan oleh pemerintah itulah standarnya. Jadi kami punya standarnya, bahkan kami punya survei terakhir. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Alhamdulillah bagus, Mas. Jadi di angka 70%. Jadi udah di angka itu. Ya. Terus terkait dengan masalah koalisi, banyaknya koalisi di pendukung sebelah, di pendukung Bu Afifah, bukan menjadi jaminan, ya, karena namanya koalisi itu pengantar. Sementara yang memilih adalah rakyat. Ya saya sudah silaturahmi ke para ulama, kepada pihak kiai, kepada para alumni UI, kepada warga. Mereka mengharapkan pemimpin itu bukan sekedar berasal dari partai pendukung, tapi dia adalah pemimpin yang berpengalaman. Ya, pemimpin yang berpengalaman. Yang kedua, karena Depok kota religius, maka masyarakat berharap pemimpinnya adalah yang religius. Itu 2 tingkat dari hasil survei itu memperlihatkan hal seperti itu. Mudah-mudahan pasangan kami nomor 2 bisa memenangkan pilkada. Mungkin itu Bu Wi ya. Baik, sudah menarik ya, sudah mulai agak kampanye. Saya persilakan nanti Bu Afifah untuk merespon. Usai jeda berikut tetap bersama dengan kami di CNN Indonesia Election. Ya, menarik karena diskusinya berlanjut ketika break. Jadi hadirkan lagi diskusinya di on air kali ini. Saya akan ke Bu Afifah. Bu Afifah, Anda di challenge ini soal pengalaman. Baru 7 bulan, sementara Pak Imam mengatakan sudah 20 tahun lebih. Kemudian apa indikatornya kalau Anda katakan tadi ada sejumlah permasalahan yang menggandrungi Kota Depok? Jadi saya juga sering mendengar pemerintah Kota Depok sering mendapat penghargaan. Seperti halnya saat Wali Kota Depok mendapatkan penghargaan Adipura. Tapi kita di masyarakat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, bahwa kali-kali di Depok itu seperti tempat sampah yang panjang. Kita jalan berapa meter pun tidak ada tempat sampah di sana. Kalau kita lihat pemilihan sampah juga masih sangat kurang, cuma ada di komplek-komplek. Terus juga belum lagi banyak UPS di Depok yang sekarang tidak digunakan karena tidak bisa mengelola sampah dengan baik, sehingga akhirnya saat ini UPS yang ada itu tidak bisa digunakan. Tapi saya juga heran kenapa Depok mendapatkan Adipura. Seperti Depok juga mendapatkan penghargaan kota layak anak dan lain-lain. Tapi memang di lapangan kalau kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oke. Jadi Anda mau mengatakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam itu adalah klaim-klaim saja begitu, Bu Afifah? Ya, warga Depok tidak butuh penghargaan, tapi warga Depok butuh kepastian, kenyataan yang ada di lapangan. Kalau kita bicara, Pak Imam bilang itu program pusat, bahwa belangko tidak kosong. Saya selalu sampaikan ke masyarakat bahwa belangko ada, belangko tidak kosong, karena daerah-daerah lain juga dapat melayani KTP dengan baik. Tapi begitu masyarakat ke kelurahan, ada alasan. Petugas PRIM tidak datang. Saya punya banyak bukti, Pak Imam. Nanti saya bisa buka, saya bisa perlihatkan kepada Pak Imam berapa kelurahan yang tidak melayani dengan baik. Oke, baik. Sebelum saya ke Mbak Wiwi, saya tanya lagi kedua calon ini. Jangan-jangan kemudian masalah yang terjadi di Kota Depok yang tadi sudah kita bahas adalah karena bahkan tadi Bu Afifah sempat katakan autopilot begitu. Jangan-jangan karena wali kota dan wakil wali kotanya yang mana adalah pasangan Anda berdua juga sempat terjadi selek secara politik sehingga pecah kongsi. Tanggapan Anda berdua bagaimana, Pak Imam? Ya, masalah pecah kongsi adalah suatu keniscayaan ya dalam pemerintahan. Jadi banyak di banyak tempat begitu. Baik kemarin saya ketua tim sukses AHR Deddy Miswar ya.
Jadi kita tahu persis bagaimana pecah kongsinya Aher dengan Deddy Yusuf misalkan. Ya namanya politik pasti punya jalan masing-masing ya, kita tidak bisa menghindari. Pengennya saya memang ke depan sih adanya selaras lah antara wali dengan wakil. Mudah-mudahan dengan partai-partai pengusung yang ada di kami dan Pak Kiai Idris juga sebagai wali kota kami, dan saya terus terang bahwa Pak Wali Kota Pak Kiai Idris itu guru ngaji saya. Mudah-mudahan saya bisa lebih menutupi kekurangan-kekurangan beliau, bisa membantu beliau dalam mengurus pemerintahan ke depan. Yang tadi saya katakan bahwa saya anak UI, teman-teman UI siap membantu dalam proses pembangunan Depok ke depan 5 tahun. Oke, jadi pecah kongsi ini ada berkah politik juga bagi Anda Pak Imam ya, jadi dapat tiket dong kalau begitu. Ya namanya takdir ya, bahwa saya memang kita nggak pernah gagal. Saya seorang insinyur teknik kimia loh, kan nggak pernah kebayang juga tentang bahwa saya akan terjun di dunia politik. Ternyata Allah takdirkan begitu. Sekarang ternyata ada pecah kongsi dan saya diminta oleh beliau menjadi wakilnya beliau. Bu Afifah, dari Anda bagaimana? Jangan-jangan karena pecah kongsi wali kota dan juga wakil wali kota ini jadi sibuk masing-masing, Bu Afifah? Saya mungkin tidak bisa menanggapi di ranah itu, tapi yang jelas saat Partai PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra, saya sudah tahu bahwa saya akan dipasangkan oleh Bapak Pradi Supriyatna, dan saya langsung menyamakan persepsi saat itu. Bahwa kalau saya memimpin nanti, kalau saya nanti menjadi wakil wali kota, saya ingin membuat birokrasi yang bersih dan profesional di Depok. Karena saya yakin sebuah kota yang baik harus diawali dengan birokrasi yang bersih. Dan alhamdulillah Pak Pradi mengamini itu. Dan saya juga bicara soal infrastruktur, bahwa untuk menaikkan PAD, mengurai kemacetan, bahwa kita harus membangun infrastruktur. Dan ternyata kami juga memiliki persepsi yang sama. Jadi akhirnya saat saya diminta berpasangan dengan Pak Pradi Supriyatna, saya yakin. Dan saat ini pun visi misi yang kami buat, hasil dialog kami, hasil apa yang saya alami selama 7 bulan, dan apa yang saya alami sebagai pengusaha, sebagai warga yang ada di Depok selama 18 tahun, terus juga pengalaman Bapak Pradi sebagai wakil wali kota, itulah yang menjadi landasan visi misi kita, dan juga kami rangkai bersama partai koalisi. Baik, saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, di Depok ini kita tahu merupakan basis suara PKS ya, 3 periode menang. Tapi kemudian pilkada ini kan pecah kongsi. Tadi Mbak Wiwi juga katakan kalau incumbent-nya ini jalan masing-masing, kemungkinan menangnya menjadi tipis begitu. Apakah ini juga menjadi momen yang berat bagi PKS untuk mempertahankan eksistensi dan juga momentum bagi PDIP Gerindra untuk menghentikan hegemoni PKS selama 3 periode ini? Mbak Wiwi, bagaimana pandangan Anda? Menarik ya. Jadi Pak Idris ini sebelum jadi wali kota menjadi wakil wali kota ya. Wali kotanya Pak Nur Mahmudi ya, kalau tidak salah. Jadi dia sudah menjadi wakil wali kota, terus menjadi wali kota. Jadi secara partai PKS ini 3 periode gitu ya, 15 tahun berturut-turut memimpin Depok gitu. Meskipun suaranya kecil, yang menjadi pertanyaan kita sebagai intelektual itu perolehan suara di DPR kecil gitu ya. Tapi dia juga bisa memenangkan waktu itu. Jadi koalisinya juga ramping sebelumnya kan gitu ya. Waktu pasangan dengan siapa? Dengan Pak Pradi ya, itu juga kecil kan gitu. Tapi menang gitu. Bahkan sebelumnya juga menang gitu. Nah ini yang patut juga dipertimbangkan serius gitu ya. Artinya tadi itu saya katakan selama kepala daerah incumbent ini gitu tidak cacat ya integritasnya, itu sebenarnya sudah apa istilahnya itu sudah kartu masuk yang positif gitu. Lah, yang sekarang dipertanyakan adalah sekarang kompetisi ya, kontestasi. Apa sih sebetulnya kehebatan dari Depok ini? Kan karakter Depok ini kan wali kota, ya kota ya maksud saya. Bisa kan menjadi smart city kan gitu. Nah, apakah lalu akan ada istilahnya kompetisi kontestasi yang lebih substantif untuk
bukan hanya mengorek tentang friksi antara Pak Pradi dengan Pak Idris. Pak Idris. Ya, Pak Idris ya, Pak Idris dan Pak Pradi. Tapi kita pertanyakan sekarang apa yang akan ditawarkan ke masyarakat. Itu sebetulnya. Jadi masyarakat harus dicerdaskan atau diberikan informasi tentang program-program yang visioner tadi itu, yang inovatif tadi itu. Nah, kita harapkan ada program yang inovatif dari Depok ini, karena ini kota kampus juga kan, Depok ini banyak kampusnya kan gitu. Nah, tentu nanti usernya itu akan bertanya, Pak Imam sebagai alumni UI, apa program inovatifnya gitu. Bu Afifah yang pengusaha apa gitu kan, program inovasinya gitu. Sehingga sudah ada obsesi dari para calon ini untuk membawa Depok ke lebih yang smart city kan gitu ya, yang dengan perubahan-perubahan yang out of the box gitu. Sehingga nanti akan menjadi satu kota role model gitu ya, untuk kekhasan Depok yang bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Itu yang kita harapkan, kompetisi dari pilkada langsung itu sendiri yang sekarang itu sebenarnya Mas Reinhardt menjadi semacam concern masyarakat ya, concern berbagai kalangan untuk ditunda sebetulnya pilkadanya, karena ini melibatkan masyarakat luas. Jadi dengan mempertaruhkan seperti ini tentu kita harapkan adalah kualitas ya dari satu tahapan-tahapan pilkada kita khususnya di Depok ini yang tidak sekedar kompetisi kosong gitu ya, tapi kompetisi yang betul-betul substantif gitu ya. Karena menghadirkan program-program yang tadi Bu Afifah mengatakan akan menghadirkan program yang memang diharapkan masyarakat. Lalu Pak Imam juga mengatakan saya ingin melakukan satu katakan gitu ya, mendriving force gitu untuk menata kota kan gitu. Karena insinyur tadi itu kan, ya kita tunggu seperti itu. Jadi mana di antara dua pasangan calon itu yang akan paling meyakinkan gitu ya, convincing dan promising bagi masyarakat di Depok. Nah, itu yang nanti akan kepilih karena politik itu harus meyakinkan. Ya. Nah, jadi voters gitu ya, pemilih harus diyakinkan betul gitu ya Mbak Wiwi, dua pasangan calon ini. Baik, Mbak Wiwi Mbak Wiwi maaf saya potong. Bicara soal meyakinkan voters ya, di Depok ini kan kota penyangga ibu kota, artinya juga menjadi melting point juga, melting pot juga ya. Ceruk pemilih atau potensial apa saja yang bisa diperebutkan oleh kedua kandidat ini? Iya, jadi kan pastinya ada swing voters ya. Makanya setiap pilkada itu selalu tidak konstan seperti itu. Lah, pandai-pandainya calon untuk mengambil gitu ya kemungkinan swing voters tadi itu. Lah, itulah nanti yang dikompetisikan adalah program. Nah, di sini kan kita membaca atau mendengarkan tadi belum diceritakan secara agak detail gitu ya. Program apa yang bisa dibumikan di Depok kan gitu. Kalau dari pasangan Pak Idris, Pak Imam itu menjanjikan 5M gitu ya, per kelurahan. Nah, ini, wah ini langsung kan kelurahan akan kerja ini ekstra keras kan gitu untuk memenangkan, itu satu contoh. Lalu ada 5.000 pengusaha gitu ya, akan diupayakan sebagai nanti menciptakan startup gitu kan. Demikian juga ini kompetisi yang agak berat untuk Bu Afifah ini karena 1.000 perempuan pengusaha akan diciptakan gitu ya. Nah, Bu Afifah akan menciptakan mungkin tidak 1.000 lagi, 5.000 atau berapa kan gitu. Jadi menurut saya, tapi tentu yang rasional, yang bisa dipercaya, trusted lah gitu ya. Jangan hanya janji-janji kampanye saja ya, Mbak Wiwi. Nah, ini yang akan bisa menggiring swing voters itu beralih gitu. Karena swing voters itu tidak punya ideologi kecuali prospek-prospek yang dia yakini akan membawa katakan Depok menjadi lebih baik. Saya senang dengan itu gitu kan. Nah, bicara soal Depok menjadi lebih baik, usai jeda kita akan coba membahas sedikit soal program masing-masing Bu Afifah dan juga Pak Imam. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, segmen ini Bapak Ibu kita akan bahas soal program. Jadi secara singkat saja mungkin gambarkan secara umum apa yang akan Anda bawa masing-masing dari dua kandidat calon wakil wali kota ini. Program apa sih? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Wiwi, ada program dana 5 miliar, membuat pengusaha perempuan, ribuan dan lain sebagainya. Mungkin saya ke Pak Imam dulu. Pak Imam, apa programnya Pak Imam secara singkat? Iya, kita punya program 5 miliar per kelurahan, lalu 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Ya, saya lihat bahwa selama ini Musrenbang, kelurahan di Kota Depok sudah diberikan sekitar 2 miliaran, Mbak Wiwi. Jadi ke depan kita akan tambahkan karena banyak yang nggak kebagian. Mudah-mudahan dengan ditambahkan seluruh kelurahan di Kota Depok bisa mengatasi masalahnya sendiri ya dengan kebijakan anggaran tersebut. Tapi memang kita akan drive SDM-nya agar anggaran yang kita berikan bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Ya, dari kasus-kasus yang ada di Indonesia ya, kepala desa diberikan anggaran nggak siap, maka untuk itu kita nanti akan siapkan infrastrukturnya dalam menyambut kebijakan 5 miliar per kelurahan. Insya Allah, termasuk bagaimana kita akan menaikkan insentif untuk RT RW yang memang mereka garda terdepan bagi pemerintah Kota Depok untuk bisa membentuk masyarakat yang bersama-sama membangun Kota Depok. Baik. Jadi peran mereka sangat dibutuhkan dalam pembangunan, maka kita harus memberi support yang kuat kepada mereka agar kita sama-sama membangun di Kota Depok. Baik, Bu Afifah, dari Anda bagaimana? Ya, terdengar Pak? Ya, silakan Bu Afifah, bisa dengar? Iya, bisa. Ya. Kita punya program pengusaha dengan 10.000 pengusaha, saya pikir dalam waktu 5 tahun dengan 2.000 pengusaha itu sangat mungkin kita ambil pasar yang ada. Saat ini Depok belum memaksimalkan pasar yang ada, misalnya kita bisa menyediakan deterjen untuk warga masyarakat Depok dengan sendiri, kita bisa membuat sabun, dan saat ini pun hasil-hasil yang dihasilkan oleh UMKM Depok belum terserap secara maksimal. Belum ada peran serta pemerintah di sana, dan tentunya saya sebagai pengusaha melihat itu adalah sebagai sebuah peluang. Pastinya dalam kita melakukan usaha lebih mudah lagi dengan intervensi seorang pemimpin di sana. Jadi saya rasa dengan 2.000 pengusaha per tahun itu bukan hal yang sulit. Oke. Nah, tapi dari beberapa yang sudah Anda sampaikan berdua, Bu Afifah dan juga Pak Imam, saya belum mendengar ini soal kemudian bagaimana mengatasi kemacetan, misalnya di Kota Depok. Ini yang juga menjadi penyakit klasik, juga banyak dikomplain oleh banyak orang. Kemudian soal angka pengangguran, kemudian soal tata ruang, tata letak kota. Apa program Anda untuk itu, Bu Afifah dulu? Mengenai program tata ruang, bahwa Depok saat ini masih Margonda sentris. Jadi kalau kita lihat padahal Depok ini melebarnya itu ke barat dan timur, tapi saat ini yang dibangun cuma bagian utara. Sementara selatannya ditinggalkan. Jadi buat saya pastinya saya akan membangun infrastruktur untuk memindahkan pusat-pusat ekonomi baru, membangun pusat ekonomi baru di bagian barat, di bagian timur, dan di bagian selatan. Untuk pastinya dengan menambah ekonomi baru, pastinya kita bisa menyerap tenaga kerja di sana, peluang usaha di sana. Pak Imam, silakan. Ya, terima kasih. Permasalahan dalam kampanye ke depan, Mas Renhat, ini kita dalam kondisi COVID-19, sehingga kita punya 3 ya untuk mengatasi COVID-19. Masalah pengangguran dengan tenaga kerja 5.000 pengusaha baru itu dengan 1.000 pengusaha perempuan. Yang kedua masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kita pasti ya selama masih COVID itu kita akan tetap memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bansos. Baik dari Kota Depok, dari provinsi maupun dari Jawa Barat. Mudah-mudahan akan diperbesar karena kita tahu masyarakat banyak yang bermasalah terhadap ketahanan pangan ini. Dan membuat program bagaimana masyarakat bisa kuat terhadap pangan. Yang ketiga, masalah pendidikan, Mas Benhart. Masalah pendidikan ini sangat penting karena banyak masyarakat menjerit tentang kota internet. Insya Allah kita buat program internet gratis di tingkat RT, di tingkat RW. Sehingga tidak ada masalah di kemudian hari, warga Depok harus tetap sekolah. Ya. Kalau untuk masalah transportasi, ya saya ini Ketua Komisi 4
bidang infrastruktur di Jawa Barat. Ya. Jadi channel saya banyak lah ya di Jawa Barat maupun di nasional. Dan salah satu bidang Komisi 4 bidang pembangunan adalah tentang transportasi. Saya sudah tahu RT RW rencana tata ruang Jawa Barat, saya paham tata ruang wilayah Kota Depok yang sedang akan dirubah, ya. Dan alhamdulillah Depok sekarang berkembang cukup baik. Saya katakan bahwa saya sudah 20 tahun di Kota Depok. Mbak Viva baru instan lah menurut saya, baru 7 bulan ya. Saya tahu perkembangan dulu Depok bagaimana dari mulai becek dan sebagainya. Sekarang infrastruktur udah bagus. Saya kemarin kampanye, mungkin Bu Afifah juga merasakan, kampanye ke kampung-kampung itu semuanya licin. Ya sudah di aspal, sudah di beton, itu zaman. Sudah 15 tahun itu sudah bagus sekali. Memang Margonda bagian yang perlu kita perbaiki ke depan. Tapi bukan daerah lain tidak tersentuh. Ya kalau kita tanya kepada camat, tanya lurah, tanya warga Depok, pasti tersentuh pembangunan itu. Ya sekarang tol sudah melintang. Baik dari barat ke timur maupun dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Itu sebagai pemecah jalan, pemecah kemacetan di Margonda. Ya, udah gitu status jalan Raya Sawangan sekarang berubah. Tadinya statusnya milik Kota Depok, sekarang milik pusat. Baik Pak Imam. Menjadi milik pusat, ini Sawangan akan berkembang pesat dan kita mudah-mudahan bisa Pak Imam, minta kepada pusat untuk dilebarkan. Ya, Pak Imam, mohon maaf harus saya potong karena durasinya terbatas. Sawangan dan wilayah Depok bagian barat bisa berkembang. Dan saya harus bisa berkembang dengan dilintasi oleh jalan tol. Mbak Wiwi terakhir. Baik, Mbak Wiwi. Potensi dari pengembangan jalan bisa diperlebar. Baik, Mbak Wiwi, ini pilkada di tengah COVID ya, bagaimana? Mau disampaikan oleh Pak Imam. Luar biasa. Jadi tentu ya, visi misi program yang disampaikan oleh dua pasangan calon menurut saya juga harus merespon gitu. Kehidupan normal baru. Artinya apa? Dampak COVID itu harus dipertimbangkan secara serius, dimasukkan dalam program prioritas. Kita setuju infrastruktur dibangun, tapi saat ini yang paling penting adalah mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. Itu yang menurut Pak Jokowi dikatakan secara nasional. Kita sedang mengalami itulah. Ini yang harus diperdengarkan oleh, tentunya disampaikan oleh dua pasangan calon gitu ya. Empati terhadap dampak-dampak yang dahsyat dari COVID-19 itulah. Ini yang mungkin kurang tadi itu ditunjukkan. Jadi kira-kira di ceruk-ceruk mana yang berkaitan dengan sandang papan. Jadi basic needs gitu ya. Kebutuhan dasar dari masyarakat yang mungkin tidak beruntung tadi itu kena dampak dari COVID sehingga mereka secara ekonomi sangat tentunya dalam keadaan yang perlu dibantu. Baik, Mbak Wiwi, terima kasih. Ini yang mungkin akan menjadi satu poin kampanye yang sangat menjanjikan menurut saya. Tentunya berlomba-lomba untuk mengatasi itu ya permasalahan yang dihadapi Depok, khususnya dampak dari COVID-19. Baik, saya yakin masih banyak sekali yang ingin dibicarakan sebetulnya, tapi sayangnya durasi kami terbatas ini, Pak Imam, Bu Afifah, dan juga Mbak Wiwi. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan paling tidak bisa menjadi gambaran bagi pemilih di Kota Depok untuk bisa lebih terbuka lagi melihat calon dari masing-masing kandidat di Pilkada Kota Depok. Dan kami tentu juga masih mengawal dan meminta komitmen dari masing-masing paslon untuk menjaga protokol kesehatan sepanjang kampanye berjalan. Terima kasih banyak Pak Imam, terima kasih banyak Bu Afifah, terima kasih banyak Mbak Wiwi sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Ya, kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Election.